Kamala mic-nya rusak. Jadi begini, aku bacakan aja ya. Mungkin apa? Pak moderator, boleh Ya, ya. saya interupsi sebentar? Ya, ya. Ya, jadi mungkin satu poin lagi yang kita itu nggak pernah ngomongin ke petani soal sertifikasi RSPO di tahun pertama dan tahun kedua. Itu karena petani tidak itu terlalu jauh buat petani. Jadi Nggak yang ngerti itu. ditanyakan petani, bukan hanya tidak ngerti, konsep itu sulit ya. Jadi yang menjadi concern petani saat itu adalah bagaimana dia bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian bagaimana supaya harga panennya dia itu, dia pengen tahu kenapa hari ini bisa harganya segini, besok harganya segini gitu ya. Jadi ada banyak sebenarnya miskomunikasi ya tentang harga TBS antara petani dengan misalnya subagen pembelinya ya. Jadi dengan adanya program ini kita langsung bilang sama mereka, Pak, kita memang akan ngomongin good agricultural practices atau praktek perkebunan yang baik. Tentu tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Nah, itu yang jadi kunci kenapa mereka mau gitu ya. Kenapa mereka mau ikut. Jadi sertifikasi RSPO baru tahun ketiga atau akhir tahun kedua baru kita sampaikan. Di awal sih udah kita sebut ada yang namanya sertifikasi RSPO, tapi itu nggak relevan buat petani kita di tahun pertama dan tahun kedua. Pertanyaan mereka selalu cara pupuk yang benar bagaimana, cara panen yang benar bagaimana, kemudian ayo ikut ke kebun saya, karena kebun saya lagi diserang penyakit, kemudian bagaimana dapatkan pupuk yang benar, atau bagaimana mengaplikasikan atau meletakkan pupuk secara baik dan benar. Jadi itu yang kita jawab di pertama. Oke, ya. Memang ujung-ujungnya yang nyampe ke dapur ya, yang nyampe ke dalam perut ini. Makan enak tadi tuh ya Pak ya. Supaya jadi dapat uang lebih banyak supaya bisa makan enak. Tetap kan gitu, ya kan? Apapun sukanya makan enak kan gitu. Oke, ada yang jadi Kak Mala tadi nanya Pak Ginting ya, mungkin bisa juga dibaca apa tadi manfaat untuk Pak Ginting sendiri dan yang sekitar teman-teman ya. Tapi mungkin mungkin ada yang lebih konkret Pak, misalnya sekarang udah bisa beli mobil, nggak tahu ya. atau apa gitu yang sesudah ngikutin program ini, karena nggak, terus terang ya, sangat tidak gampang ya untuk masih mengajak saja ya teman-teman Bapak ini, apalagi dari petani yang swadaya, untuk bisa ikut di program-program seperti ini. Ya kita harapkan dengan adanya cerita yang baik ini, Pak Sakaria dan teman-teman, ini bisa menjadi menular. Tadi Tolen mengatakan kami jauh di Dumai, nggak ada yang dampingin. Mungkin Rutman bisa agak center dikit lah ke Dumai. Bisa nggak kita lompat ke Dumai sana untuk menggarap Tolen dan kawan-kawan, kan mungkin saja gitu. Atau teman-teman lain yang dari ada Pak Budianto atau siapapun yang bisa melakukan ini. Coba Pak ya sharing lagi Pak, kira-kira manfaat yang realnya itu apa gitu. Tetap makan enak atau apa? Baik Pak. Untuk pertanyaannya itu tadi, yang ditanya tadi kan apa keuntungan pribadi gitu ya. Sebetulnya dari keuntungan pribadi sendiri, mengikuti RSPO ini ada keuntungan yang kita terima dari penjualan sertifikat yang sudah kita dapatkan itu. Kemudian yang berdampak langsung kepada saya sebetulnya sebelum mengikuti dan sesudah mengikuti program yang IFC dan Musimas ini, banyak pelajaran dikasih kepada kami dengan pengaturan pelepah dengan letter U itu sendiri, itu banyak sekali manfaatnya. Ibaratnya pemupukan kita agak berkurang pun hasil
itu menjadi bisa maksimal gitu. Karena itu kan pelepah kita susun letter U, jadi seperti yang dibilang tadi kan pelepah itu sendiri menjadi pupuk bagi tanaman itu sendiri gitu. Yep. Yep. Nah, kemudian itu yang pengajaran yang kami dapatkan. Karena banyak sebelumnya teman-teman itu pelepah itu malah dibakar gitu. Nah, jadi sebetulnya itulah yang kami dapatkan, pelepah itu juga menjadi pupuk bagi tanaman kita itu sendiri. Seperti yang disampaikan tadi juga bahwa seperti janjangan kosong itu, ya saya sendiri sangat merasakan manfaatnya janjangan kosong itu. Kalau itu ditaruh di tanaman kita, apalagi tanaman yang TBM ya, TBM, itu bermanfaat sekali gitu. Kalau saya bandingkan tanaman saya itu yang sebelum ditaruh dan sesudah ditaruh janjangan kosong itu berbeda sekali gitu. Nah, jadi kemudian manfaat yang lain lagi dengan mengikuti RSP ini kan kita kan diajari untuk memakai alat-alat pertanian yang baik, ya seperti APD, menggunakan masker sewaktu menyemprot, waktu memupuk juga kita diajar untuk mempergunakan itu demi keselamatan dan demi kesehatan si petani juga. Nah, kita juga setelah mendapat sertifikasi ini kan kita juga para anggota semua didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin keselamatan mereka juga, menjamin hari tua mereka ya. Kalaupun terjadi kecelakaan kerja, setidaknya ada bantuan, ada biaya perobatannya gitu. Bahkan meninggal juga diberi santunan gitu. Oke. Kalau boleh aku tanya Pak ya, dari segi produktivitas ya, ini kan tanamannya kan sama ya. Ya tanaman bibitnya kan memang yang masih asalan ya. Kalau boleh saya bilang, sesudah mengikuti program ini, kira-kira naiknya itu berapa? Tadi Bapak kan pernah bilang dari 500 bisa 1 ton, tapi itu kan mungkin 1 ton itu kan ada 1 bulan tertentu. Secara rata-rata, kalau Bapak bisa hitung, berapa banyak ya peningkatan yang bisa Bapak dapatkan sesudah mengikuti program? Sebelum mengikuti program itu Pak, ya hasil kita itu tadilah kisaran, ya kalau contohnya ya ladang saya itu dulu 6 hektar itu, ya sekali panen mau 2 ton, 2,5 ton gitu. Itu aja ya sekali. Tapi setelah mengikuti program ini ya bisa mencapai sekali panen itu 3,5 ton, bahkan 4 ton gitu. Oke. Ya cukup ini ya, cukup besar ya ininya. Tanamannya kan sama ya, maksudnya tetap bibit yang kemarin itu yang ya, masih dalam bibit asal-asalan lah Pak. Masih tetap bibit asal-asalan ya. Oke. Kalau istilah kami di Rantau Prapet ini mariles, marihat lelesan. Gitu. Ya, marihat lelesan kan gitu kan. Iya. Oke. Ya, bisa dibilang hampir 2 kali lipat ya. Hanya dengan melakukan good agricultural practices. Ini ya sebenarnya yang berita baik ya, bukan berita baik, real ya, bahwa problem kita kan kebanyakan ya di Indonesia ini, tadi Olivia juga sudah mengatakan masa depan Indonesia ini kan sebenarnya kan di petani swadaya. Petani swadaya itu yang bisa meningkatkan produk dari Indonesia. Kemarin saya bicara dengan pemerintah, saya bilang ya dengan berapa juta hektar yang sekarang ini, dengan LSM juga saya kemarin berbicara, tidak perlu ditambah kalau kita bisa meningkatkan produktivitas dari seluruh lapisan kepemilikan sawit, terutama dari petani dan petani swadaya. Ya ini saya kira contoh nyata ya, dari 2,5 bisa 3,5, 4, bisa terjadi 2 kali lipat daripada yang sebelumnya, dengan catatan bibitnya masih mariles ya. Konon kalau bibitnya itu benar kan Pak ya,
kita lihatlah program PSR sekarang itu replanting sekarang. Jika itu memang betul kemudian bisa kita benar kita lakukan ke 3-4 tahun mendatang, ya bisa jadi kita dapat 4 konstan lah rata-rata terus menerus setiap bulannya itu kan itu sudah merupakan prestasi besar ya. Baik, yang lain ingin berkomentar, ingin menanyakan apapun kepada Pak Sakaria maupun dari Pak Rutman dan teman-teman maupun dari AFC, dipersilahkan. Ya, siapa? Halo Pak, saya ada pertanyaan. Ya. Ini Hasbi. Ya, Pak Hasbi. Hasbi dulu yang dari Pagam ya. Ya, Ya, silakan maaf, Pak Hasbi. maaf sebelumnya saya tadi telat juga, tadi lupa hari ini jam berapa. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh pertama ini Pak. Bisa sekarang nyalain kamera Pak? Oh, bisa Pak. Ya. Oke. Ya Pak, sebelumnya jadi saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, sekarang kan kita lihat harga CPO itu udah naik ya. Nah, ini untuk ke dalam negeri yang program B20, B30 tuh kalau harga naik gini, kalian akan lebih pilih ke supply ke dalam negeri apa ya udah kita ekspor aja gitu keluar. Dan kedua, kan saya dengar itu di luar itu udah mulai ada El Nino ya. Jadi produksi di luar tuh mulai terganggu. Ini biasanya impact-nya ke CPO yang produksi di Indonesia tuh gimana ya? Apakah kalian bisa optimis kayaknya permintaan produksi akan semakin meningkat karena supply di luar menurun, yang artinya ini kemungkinan harga masih bisa terus naik. Itu aja Pak, terima kasih. Kalau ini aku yang jawab Pak Sakaria, bukan nama Bapak ini, aku ditanya ini. Kalau aku Pak. Ya, aku mungkin sebelum ke Agam aku langsung jawab ya. Program biodiesel itu udah fix ya. Mau naik produksi mau turun produksi itu udah fix ya. Itu udah ada jumlahnya. Ya. Jadi nggak ada pengaruhnya naik turun dari produksi. Ya. Nanti yang akan mengakibatkan naik turun harganya pada saat ini itu banyak ininya pengaruhnya. Satu, minyak nabati yang related seperti soybean dan lain-lain yang juga sedang tinggi. Apakah crude oil akan naik turun selama beberapa waktu ke depan, dan perekonomian, of course. Ya. Makin banyak perekonomian bisa lebih membaik dalam situasi pandemi ini, getting better, ya, maka konsumsi akan menjadi lebih baik dan kemudian menjadi lebih ekspor kita itu lebih meningkat. Pilihan ekspor ataupun lokal itu tidak tergantung kepada biodiesel, Pak. Biodiesel itu tetap, ya, itu udah ada angkanya. Konsumsi kita yang mengakibatkan tinggi naiknya volume serapan biodiesel. Dan terus terang saya terpikir untuk membuat sesi dengan narasumber saya sendiri, membahas ini semua, membahas situasi perkelapa sawitan dari sisi harga. Mungkin saya akan buat sesinya dengan narasumber sang moderator sendiri. Pak Agam, silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter dan rekan-rekan. Saya tadi juga terlambat, saya pikir mulai jam 4 ya, ternyata jam 15.30 ya. Jadi ini dapat terakhir ini aja. Cuma saya tadi sempat dengar katanya sudah bertani 10 tahun ya. Jadi kalau kita lihat itu kan petani sawit swadaya itu kan kira-kira ada 2 lah, yang terorganisir sama yang tidak terorganisir. Yang terorganisir itu kan biasanya bekas plasma perusahaan, bekas Piltrans atau KUB gitu, punya legalitas yang aman. Luasan lahan mungkin lumayan lah, punya pengetahuan yang cenderung merata, serta pengalaman organisasi. Nah, ini penting ini. Nah, yang kedua, petani sawit yang tidak terorganisir. Nah, ini yang rakyat beneran, yang bukan rakyat beneran ya, semuanya rakyat. Tapi maksudnya biasanya warga yang melakukan budidaya sendiri-sendiri, legalitas mungkin tidak lengkap, luasan juga berbeda-beda antar orang,
bibit dan sebagainya juga mungkin tidak jelas. Kalau karena saya tadi terlambat, ini tadi kan sempat mendengar sudah bertani 10 tahun. Ini berarti sebetulnya adalah petani swadaya yang bukan eksplasma ya, dan tapi kemudian terorganisir Karet, ya. Pak. Kalau memang gitu ya Pak. Karet. Apa? Dari Oh, karet. bekas karet. Ya. Oh, bekas karet. Oh, tapi kalau untuk sawitnya sendiri sudah 10 tahun ya. Sawitnya enggak. Pak Sakarya silakan. Tadi sempat Pak saya tadi menyebut 10 tahun. Jadi sebetulnya sudah petani sawit swadaya, petani karet yang terorganisir kemudian pindah ke sawit. Nah, saya kira memang harusnya para petani memang seperti ini ya, berorganisasi supaya bisa saling berbagi pengetahuan ini. Ini memang yang agak susah itu. Ini pengalaman kami misalnya di Kalimantan Tengah untuk sertifikasi kami mendampingi petani sawit yang tidak sebetulnya tidak terorganisir, tapi kemudian kami mencoba mengorganisir seperti dengan unit manager itu bisa mencapai 200-an hektar dan itu sudah dapat satu sertifikat RSPO tahun 2018. Tapi kalau untuk yang lain yang tidak ada unit manager, ini yang agak susah ini. Nah, di sana kalau mungkin bisa diulang, mungkin tadi sudah disebutkan pimpinan dan sebagainya memang sudah ada di KUD ya. Mungkin bisa itu aja sih Pak. Oh langsung Pak Sakarya atau siapa yang lain menjawab? Baik mungkin. Ya saya memang dulu lahan itu saya beli tahun 95 memang masih berisi kebun karet gitu ya. Tapi ya tahun 2000 lah saya tumbang karetnya dan saya tanam ya itu tadi bibitnya yang sembarangan. Makanya pengalaman saya waktu itu yang nggak mengerti sehingga tahun 2013 itu saya tanam kembali gitu. Ya saat itu umur sawitnya di atas itu baru 13 tahun gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya karena mau mendapat hasil yang lebih baik terpaksa lakukan. Tapi ya namanya replanting itu memang nggak bagus lah, di sisi bawah itu nggak bagus. Nah, pengalaman saya itu di sisi bawah itu betul-betul memang kurang bagus. Bagus memang kita mengikuti program PSR yang kami ikuti di sini, ya itulah memang seharusnya yang bagusnya karena tanaman itu harus ditumbang, diciping, nah, kemudian bibitnya pula yang bagus, maka standarnya juga ada standar yang dilakukan oleh Musimas gitu, makanya saya rasa yang bagus gitu. Saya Pak Moderator bisa bantu? Ya, silakan. Pak Fatur Rahman, saya boleh bantu Pak? Ya, jadi awalnya itu Pak, saya dari AFC ya, yang mendesain program ini. Kita di awal itu tujuannya memang petani swadaya dan di Rantau Prapat itu rata-rata memang swadaya beneran. Jadi kayak Pak Ginting yang tadinya karet, kemudian berubah jadi petani sawit gitu ya. Dan mereka rata-rata bukan anggota kelompok tani dan nah jadi waktu kita bilang program ini mau mulai untuk bisa mengikuti pelatihan, mereka harus membentuk kelompok tani dan kita fasilitasi, kita artinya kita bantu. Kita ada beberapa sesi lah dengan mereka. Kita bilang begini cara membentuk kelompok tani, kemudian kenapa harus membentuk kelompok tani gitu ya. Kemudian waktu itu kita juga suruh mereka sendiri maunya kelompok taninya itu berdasarkan kekerabatan karena ada juga yang udah punya arisan, kelompok arisan gitu ya. Mereka mau mempertahankan itu dan itu menjadi kelompok tani, kita persilahkan. Ada juga transmigran yang udah lama punya kelompok tani sendiri gitu, kita persilahkan. Tapi pada umumnya belum pernah punya kelompok tani, jadi kita fasilitasi, kita bantu untuk bentuk kelompok tani. Nah, setelah terbentuk kelompok tani, baru kita mulai dengan pelatihan-pelatihan GAP-nya, Pak.
setelah ya jadi di Rantau Prapat itu setelah mencapai 200-an kelompok tani, baru kita tanyakan ke mereka. 200 itu sebenarnya kita seleksi dulu. Kita seleksi, kita buat kriteria sendiri, ada 5 kriteria yang kita tetapkan. Misalnya jaraknya ke PKS Musimas ya. Jadi udah itu yang 5 kriteria itu yang kita buat sendiri. Kita pilih petani berdasarkan 5 kriteria ini. Tersaringlah ada sekitar berapa ya? 33 kelompok tani yang menurut kita layak kita tanyakan apakah mereka mau maju ke langkah selanjutnya, yaitu ikut sertifikasi RSPO. Nah, ketika mereka bilang mau, kita pilih juga nggak semua anggota di kelompok tani itu mau dan eligible atau memenuhi syarat gitu ya. Jadi kita pilih, kemudian petani yang dari 33 kelompok tani itu, kita bilang ke mereka, kalau mau ikut RSPO certification, itu harus bentuk badan hukum, yaitu asosiasi, koperasi, atau perkumpulan gitu ya. Nah, akhirnya kita dapatlah waktu itu sekitar 200-an petani yang tertarik, dan itu kita bentuk jadi asosiasi. Nah, di asosiasi ini kita ulang lagi, bukan kita ulang ya, kita kasih lagi pelatihan yang lebih khusus lagi untuk memenuhi PNC-nya, prinsip dan kriterianya RSPO. Jadi apa yang udah mereka pelajari di tahun-tahun sebelumnya, itu kita perdalam lagi, kemudian kita ajarin, kita juga bentuk ICS-nya kan, internal control system-nya, kemudian jadi organisasi asosiasi itu yang kita fokuskan untuk RSPO certification. Gitu Pak tahap-tahapannya. Ya, oke. Ya, panjang berarti ya. Memang ya itu tadi kesulitan, bukan kesulitan ya, challenge-nya itu bagi perusahaan untuk melakukan kemitraan itu mesti harus melakukan pendekatan yang cukup lumayan lama. Panjang. Ya, minimum panjang. 4 tahun. Ya, Waktu itu kita bilang ke petani, kita akan ada di sini minimal 4 tahun. Jadi itu juga yang membuat mereka mungkin percaya ya. Ya. Kita bilang kita akan ada di sini 4 tahun karena mungkin ada program-program sebelumnya yang mungkin cuma di awal kemudian selesai karena mungkin dana kurang atau apa ya. Kita bilang enggak, kita udah secure, kita akan tetap 4 tahun, tapi dengan catatan bapak-bapak memang benar ikut pelatihan gitu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, akhirnya ya. Itulah. Ya. Oke, silakan. Sorry saya potong Ya. tadi. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi ya itu challenge utama. Ya. Nggak mudah ya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Ada yang lain yang ingin komentar? Mungkin dari ini nih, Francisca kali mungkin ingin menambahkan untuk bahan Twitter kali, Francisca. Astaga, kena lagi dah kan Twitterku. Nggak apa-apa, kita ramaikan.